Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di episode kali ini, kita akan berziarah ke salah satu makam wali Allah, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, atau yang lebih dikenal dengan Habib Cikini. Beliau merupakan salah satu penyiar agama Islam yang tersohor di masa Hindia Belanda. Lokasi makam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi ini berada di Jalan Sekolah Seni, Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Tepatnya masih satu kawasan dengan kompleks apartemen Menteng Park, dekat pintu belakang Taman Ismail Marzuki. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi adalah salah satu ulama generasi kedua dari garis keturunan keluarga Al-Habsyi yang telah menetap di negeri Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Songli. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di makam Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, atau yang lebih dikenal Habib Cikini. Kenapa disebut Habib Cikini? Karena memang lokasinya ada di daerah Cikini. Ingin lebih tahu tentang Habib Cikini? Yuk kita ikuti perjalanan ini. Habib Abdurrahman terlahir dari keluarga besar Al-Habsyi pada cabang keluarga Al-Hadi bin Ahmad Sahib Syi'ib di Semarang. Kakeknya yang bernama Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi adalah yang pertama kali datang dari Hadramut dan menetap di Pontianak, dan kemudian menikah dengan seorang putri dari keluarga Kesultanan Pontianak. Kakeknya ini pun ikut mendirikan Kesultanan Hasyimiyah Pontianak bersama keluarga Al-Qadri. Dalam catatan pada kitab rujukan Nasab Alawiyin, susunan Habib Ali bin Ja'far As-Segaf dituliskan dengan jelas bahwa Habib Abdullah, ayah dari Habib Abdurrahman, adalah seorang kelahiran Hadramut, Yaman, tepatnya di Tarbeh. Habib Abdurrahman Al-Habsyi sempat menikah dengan adik kandung Raden Saleh bernama Syarifah Rogayah bin Husain bin Yahya. Dari pernikahan itu, Habib Abdurrahman tidak dikaruniai anak. Kemudian beliau menikah lagi dengan perempuan asli Betawi bernama Hajah Salma dan dikaruniai dua anak bernama Habib Ali dan Habib Abdul Qadir. Selain pernah menetap di Pontianak, ayah dari Habib Abdurrahman, yakni Habib Abdullah Al-Habsyi, yang semasa hidupnya memiliki aktivitas perdagangan antar pulau, juga pernah menetap di Semarang. Keterangan yang disebutkan dari buku sumur yang tak pernah kering bahwa beliau menikah pertama kali di Semarang. Mungkin saja beliau tinggal pertama kali di kota itu. Ibu Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi adalah seorang syarifah dari keluarga As-Segaf di Semarang. Dan memang Habib Abdurrahman Cikini sendiri diketahui sebagai putra kelahiran Semarang. Ayah dari Habib Abdurrahman, Al-Habib Abdullah, wafat saat berlayar dari Pontianak ke Semarang. Pada catatan itu juga disebutkan, beliau wafat saat berperang dengan Lanun, sebutan orang Pontianak terhadap para perompak laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Songli. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di makam Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, tepatnya di daerah Cikini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama dengan keluarga daripada Sohibul Makom, dan alhamdulillah bersama orang tua kita, Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Perkenalkan Habib, nama saya Muhtadin. Alhamdulillah saya
bersama dengan tim Journey of Songli. Journey of Songli itu adalah salah satu konten tentang mengenal daripada sejarah-sejarah yang ada di kota Jakarta, khususnya para ulama dan para habaib. Dan alhamdulillah saat ini kami bisa bersilaturahmi ke tempat ini, dan mohon mungkin penjelasan dari Habib selaku keluarga di sini tentang biografi Sohibul Makom. Ini bulan saya generasi keempat dari sini ya. Nama saya Abdurrahman bin Muhdor bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya. Habib Abdurrahman ini lahir tahun berapa? Kita mulai dari kakek beliau namanya Habib Muhammad. Itu Habib Muhammad sama Habib Abdullah dari Hadramut, kota Tarbeh, masuk ke Pontianak. Ya, Pontianak. Terus Habib Abdullah ini bersahabat dengan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Beliau mendirikan Kesultanan Al-Gadariyah. Oh, subhanallah. Karena Habib Abdullah ini suka berdagang ke Jawa, ke Kalimantan. Kesultanan dikelola oleh Habib Abdurrahman Al-Gadri sendiri. Jadi sekarang Al-Gadariyah sampai sekarang. Di Semarang beliau menikah dengan Syarifah Aisyah Segaf. Punya anak satu, yaitu Habib Abdurrahman ini bin Abdullah. Beliau kelahiran Semarang. Kelahiran Semarang. Menetap pertama di Pontianak. Ayahnya. Kalau beliau di Semarang. Kalau beliau di Semarang. Oh, berarti kelahiran Semarang. Semarang. Oh. Terus beliau menikah dengan adiknya Raden Saleh. Syarifah Ragayah binti Husain bin Yahya. Raden Saleh Syarif Bustaman ini namanya Saleh bin Husain bin Yahya. Gitu. Dia pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini dia tinggal di rumahnya. Ini dulu semua ini halaman rumahnya Raden Saleh. Dia tinggal di sini sampai dimakamkan di sini. Beliau itu dakwah. Dia itu sahabat karib dari Habib Syekh bin Ahmad Bapagi yang makamnya di Boto Putih, Surabaya. Kemana aja sampai Habib Syekh bin Ahmad itu tinggal 8 tahun lebih di sini, di Raden Saleh. Iya. Oh, berarti dari Semarang hijrah ke Jakarta. Nah, jadi antara muridnya memang saat itu udah datang ke Indonesia, udah alim kayak Habib Puncung, Habib Ahmad bin Alwi. Itu salah satu guru dari Habib Puncung. Tapi Habib Puncung memang udah alim. Sampai sini dia bertabaruk, dia belajar lagi sama Habib Abdurrahman. Subhanallah. Kalau murid-murid beliau diantaranya siapa aja? Yang di catatan, kita punya catatan cuma yang Anda tahu Habib Puncung. Banyak sebetulnya ya. Oh, jadi yang lebih ada catatannya adalah Habib Puncung. Beliau lahirnya mungkin di awal-awal abad ke-18 ya. Abad 18. Terus beliau punya anak Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Adiknya Habib Ali Abdul Gadir. Habib Ali lahir tahun 1870. Kalau jadi beliau wafat tahun 1879. Habib Ali umur 9 tahun waktu beliau wafat. Jadi keturunan beliau ada berapa putra-putri beliau? Cuma 2 itu. Oh, cuma 2. Habib Ali dan Habib Abdul Gadir. Habib Abdul Gadir anaknya perempuan semua. Jadi nasabnya nggak dilanjutkan. Malah Habib Abdul Gadir itu menikah dengan Syarifah Sidah binti Utsman bin Yahya, mufti Betawi. Jadi beliau ini sama mufti Betawi besan. Oh, besan. Oh, adanya Habib Ali menikah dengan putrinya Habib Utsman. Oh, subhanallah. Nah, kalau lihat lokasi makomnya ini, memang ini wakaf apa seperti apa ini lokasinya? Dulu tanahnya Raden Saleh, dari mulai Masjid Al-Ma'mur yang di Raden Saleh sampai kantor pos yang di Cikini, itu tanahnya Raden Saleh. Waktu zaman Belanda karena ada kena fitnah, Raden Saleh pindah ke Bogor. Tanah ini diambil oleh pemerintah, yang sebagian dijual ke
PGI rumah sakit ya, Rumah Cikini. Rumah sakit Cikini. Ini daerah sini. Nah, terus Taman Raden Saleh dulu kebun binatang di sebelah. Zaman Ali Sadikin dibarter. Ini diambil untuk Taman Ismail Marzuki. Terus kebun binatang dipindah ke Ragunan 30 hektar dikasih, jadi tukar tempat tuh. Tukar tempat. Dikasih sama Ali Sadikin. Di antaranya dulu perkampungan ilegal di sini. Oh, di perkampungan ilegal. Ya, banyak yang nggak ada surat. Sampai suatu saat ada dari pengembang membebaskan lokasi di sini. Iya. Sampai jadi lapangan deh dibebaskan. Cuma mungkin dari sifat karena kepengen lebih nih pengembang, Iya. jadi membuat apartemen di daerah sini. Membuat Apartemen ya. A, B, dan C. Tapi di tengah-tengahnya ada makam. Makam Habib Abdurrahman ini. Iya, Rencana makam ini mau dipindah mau dipindah. supaya apartemennya ini berbaris A, B, C. Tapi dipindah nggak bisa. Tahun berapa itu? 8 tahun 19 tahun 90 tahun 2010. Oh, 2010. Mau dipindah tahun 2010. Setelah jadi itu makam dipak dengan besi yang lebih kurang satu makam itu rencana mau dipindah dengan tanahnya lebih kurang sekitar 20 ton lebih. Rencana mau dipindah dipakai kren yang bisa kapasitasnya 70 sampai 80 ton, tapi krennya patah, nggak bisa. Subhanallah. Sekali lagi tetap seperti itu, malah cuma bergeser sedikit dan keluar air. Sampai dari pengembang ada orang Chinese namanya Insinyur Quick, dia heran karena kalau air biasa keluar dari bawah ke atas, ini enggak, dari atas makam ke bawah air. Iya. Airnya nggak jadi dipindah. Nggak jadi dipindah tuh. Terus kita perkap sampai alhamdulillah menang. Iya. Karena ya biayanya ini tadi dia udah suruh, dia minta kembalikan biaya, kita mau kembalikan tanahnya semua, tapi kita cuma dapat 1.500 meter sekian. Terus mereka bangun struktur untuk bangunan masjid ini. Alhamdulillah sampai sekarang bisa begini. Nah, kalau lihat nanti sekarang ini status tanahnya apa berupa cagar budaya, masuk cagar budaya nggak nih? Rencana, tapi sekarang atas nama yayasan. Oh, atas nama yayasan. Yayasan keluarga, ada yayasan atas nama yayasan. Status tanahnya semuanya selesai atas nama yayasan. Atas nama yayasan. Jadi belum masuk dalam. Nanti kita rencana kita mau bikin wakaf cagar budaya untuk perawatan aja nanti. Oh, perawatan. Iya, bukan full cagar budaya, enggak. Oh, tidak full. Rencananya kita mau untuk perawatan cagar budaya, belum sampai ke situ. Belum sampai ya. Nah, ini almarhum wafat tahun berapa? 1879. 1879. Berarti sebelum merdeka juga ya. Sebelum. Sebelum merdeka. Jadi memang sahibul wilayah juga lah beliau ya. Iya, di sini termasuk. Nah, mungkin di antara nasihat beliau mungkin yang Habib ketahui apa untuk umat Islam? Iya, kita dia pernah ada yang bilang kita itu harus banyak berzikir. Nggak usah banyak, sedikit, pelan-pelan tapi dari hati. Iya, jangan dari hati. Pelan-pelan tapi dari hati. Sedikit, yang penting dari hati. Zikirnya. Suruh banyak berzikir dari hati. Oh, banyak berzikir, sedikit tapi dari hati dan istiqamah terus. Istiqamah. Jangan sebentar zikir, sebentar lagi hilang. Enggak baik. Harusnya terus, biar sedikit tapi terus, tapi dari hati. Iya, istiqomah. Dari hati tapi istiqomah. Iya. Oh, jadi mungkin itu salah satu Habib, terima kasih atas pencerahannya dan juga wawasannya tentang sejarah Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk umat Islam khususnya yang ada di Jakarta dan umumnya yang ada di Indonesia ini. Saya dari Zurni Opsongli mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jazaa, dan mohon doanya dari
Habib, mudah-mudahan saya bisa memberikan pencerahan tentang sejarah para ulama dan para habaib yang ada di Jakarta, umumnya yang ada di Indonesia. Mohon doanya dari Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usai sudah perjalanan ziarah kita di makam Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga yang indah hanya tumbuh di atas tanah yang lembut, bukan di atas batu. Begitupun dengan ilmu dan kebijaksanaan. Ia hanya tumbuh di hati yang merendah, bukan di hati orang-orang yang congkak dan keras hati. Kutipan dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi.